Baik, kita lanjutkan kembali belajar kita di bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan belajar tentang access modifier. Access modifier adalah kemampuan membuat kelas, field, metode, dan konstruktor dapat diakses dari mana saja. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membuat ya access modifier itu bentuknya misalnya public dan no modifier. Jadi apa saja sebenarnya access modifier yang ada di Java? Nah, seperti yang ada di dalam tabel, jadi access modifier adalah yang pertama public, kemudian protected, kemudian no modifier, dan private. Nah, access modifier public itu bisa diakses dari kelas itu sendiri, kemudian dari package, ya, dari subclass, dan dari Word. Word itu semua, ya, semua lingkungan kerja Java. Ya, jadi ini adalah access modifier paling luas jangkauannya. Kemudian protected itu bisa diakses dari kelas itu sendiri, kemudian dari dalam paket, ya, dari dalam package, kemudian dari kelas turunannya, tetapi tidak bisa diakses di luar aplikasi Java yang sedang kita buat. Kemudian access modifier yang ketiga adalah no modifier atau default. Yang di sini kita tidak tulis apapun, langsung kita sebutkan misalnya konstruktornya atau nama kelasnya, ya. Jadi dia hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, ya. Dan juga di dalam paket yang menyertakan paket itu sendiri, ya. Tidak bisa diakses dari subclass turunannya dan juga dari luar. Yang paling restrict, yang paling private adalah access modifier private, yang dia hanya bisa diakses dari kelas tersebut. Nah, sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Jadi access modifier itu memberikan proteksi bagi siapa yang memanfaatkan sebuah kelas, ya. Jadi tidak bisa sembarangan, istilahnya ketika kita membuat kelas itu nanti kita bisa tentukan siapa saja yang bisa mengakses kelas tersebut. Nah, itu penentuannya dengan menggunakan modifier. Selanjutnya, nah, misalnya seperti ini, public class. Saat kita membuat public class, kita hanya bisa membuat satu public class di satu file Java, ya. Jadi kalau sebelumnya kita pernah membuat kan satu kelas Java, kemudian kita buat public namanya itu yang bersifat public, maka nama dari kelas tersebut harus sama dengan nama filenya. Nah, itu kalau kita buat kelas sebagai kelas public, yang kita sudah pernah kita sering buat itu, ya. Nah, sekarang kita ke contoh, kita ke kode, silahkan dibuka netbin-nya. Nah, contoh di sini, ini kita sudah memisahkan kelas-kelas Java ke dalam package-package yang berbeda. Nah, yang kita sebut modifier adalah di sini misalnya public. Ya, public ini adalah kelas access modifier public. Nah, access modifier public ini misalnya, ini namanya kita ganti, ini ya, ini kan nama kelasnya, kita ganti misalnya person A. Maka dia salah, dianggap error. Kenapa? Karena kelas public, perhatikan, kelas public itu nama filenya, ini ya, nama file person.java ini harus sama dengan nama kelasnya. Maka ketika kita ubah menjadi person A, itu dianggap salah. Nah, kelas person A, perhatikan ini hintnya, kelas person A is public, should be declared in a file named person A.java. Artinya apa? Artinya nama filenya harus sama ketika kita mendeklarasikan sebuah kelas sebagai public, ya, atau public modifier di dalam kelas ini. Maka ini dianggap salah. Nah, ini kita sebut dengan access modifier. Nah, sekarang kalau kita membuat kelas baru,
kita membuat kelas baru, misalnya person. Kita misalnya membuat, oke, ini ada yang error di sini. Nah, ini perhatikan. Nah, ini ya, error ini diakibatkan apa? Diakibatkan di dalam kelasnya, di konstruktor kelas person itu kita tidak buat public. Ya, ini perhatikan. Maka dia tidak bisa diakses dari luar, tidak bisa diakses dari kelas person application Java meskipun kita sudah import. Nah, sekaligus kita akan belajar tentang import, mengimpor package dari luar gitu ya. Maka meskipun kita sudah import person, di sini tetap dianggap salah. Karena access modifier di constructor person, di class person, kita masih belum memberikan label modifiernya. Ini no modifier atau default ya. Maka kita perlu tambahkan kata kunci public di sini. Semua kan, karena ini konstruktor berarti semua ya. Public, public, public. Nah, dengan membuatnya menjadi public, ya, dengan membuatnya menjadi public di konstruktor ini, ya, ini konstruktor ya, ini metodenya juga public, ya. Metodenya public artinya metode hello ini bisa diakses dari luar kelas person, gitu ya. Dengan kita tambahkan kelas public, maka bisa diakses dari luar. Nah, sekarang di person app-nya sudah tidak error lagi ya. Sudah tidak ada error, karena apa? Karena person ini instansiasi dari kelas person ini sudah bisa diakses dengan cara mengimpornya. Bagaimana kalau kita tidak impor? Kalau kita tidak impor juga dia akan salah ya. Karena di package yang berbeda. Perhatikan, di package yang berbeda. Ya, karena kelas person app Java ini ada di package application. Ya. Sementara person ini di package data. Ya. Maka kita harus mengimpor package personnya. Ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh lagi, misalnya contoh lagi di sini kalau kita run sudah bisa ya mestinya ya. Nah, sudah bisa. Jadi ini menjadi kita bisa akses sebuah kelas dari manapun ketika akses modifiernya public. Nah, sekarang bagaimana kalau akses modifier itu kita set ke protected? Jadi misalnya di person ini kita nggak definisikan sebagai public nih, kita definisikan sebagai protected. Ya, protected. Kemudian ini juga protected. Nah, karena dia protected, maka variabel tersebut tidak bisa diakses dari luar. Fieldnya yang berupa name, address, ini hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Ya. Ya, meskipun kita sudah import personnya. Ya, jadi karena dia protected, maka tidak bisa kita tambahkan nilainya dari luar, dari kelas di luar, meskipun kita sudah import. Ya. Jadi biasanya kita dalam membuat program Java itu lebih sering menggunakan dua ya, yaitu public dan default yang tidak ada aksesnya. Di protected kita kembalikan kalau ini error ya, karena dia tidak bisa diakses dari kelas yang lain. Nah, kita kembalikan ke public lagi. Nah, maka dia bisa diakses dari kelas yang berbeda ya, sudah tidak error lagi, kita running bisa. Oke.